Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Para ulama dan semua hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita ingat-ingat, senantiasa kita renungi, kita bicarakan dan kita dengarkan bahwasanya tidak ada perkara yang lebih penting dalam kehidupan manusia di dunia ini melebihi agama. Hadirin muliakan Allah Ta'ala, kebanyakan manusia faham makanan penting, minuman penting, kesehatan penting, rumah penting, jalan-jalan penting. Sedikit yang punya kefahaman agama itu penting. Lebih sedikit lagi yang punya kefahaman bahwa agama itu yang terpenting dari segala yang penting. Padahal agama ini adalah yang terpenting dari segala yang penting. Karena agama inilah kita didatangkan oleh Allah ke dunia ini. Allah mendatangkan kita ke dunia ini karena Allah hendak menguji kita mau amal agama atau tidak. Dan kita nanti akan dimatikan oleh Allah. Kapan itu? Ketika ujian telah selesai. Kalau menurut Allah SWT ujian sudah selesai, maka kita akan dimatikan. Jadi orang mati itu bukan karena umurnya sudah tua, bukan pula karena dia sakit, sebetulnya tidak. Orang mati itu karena menurut Allah
ujiannya sudah selesai. Lah kalau masih kecil mati bagaimana, Pak? Itu orang yang menurut Allah tidak perlu diuji. Maka masih kecil sudah mati, nggak perlu diuji. Kalau orang kok umurnya panjang, itu berarti usianya belum selesai. Hadirin dimulakan Allah Ta'ala, bahkan nanti datang satu masa alam semesta ini kiamat dihancurkan oleh Allah. Kenapa dihancurkan? Bukan karena matahari bahan bakarnya sudah habis, bukan. Bukan karena dunia ini sudah tidak mampu bertahan, bukan. Karena dunia ini diciptakan oleh Allah untuk tempat ujian buat manusia mau amal agama atau tidak. Ketika menurut Allah yang diuji sudah habis, nggak akan ada yang diuji lagi, maka tempat ujian dihancurkan, dirobohkan. Itulah hari kiamat. Maka seorang ulama ditanya, kapan datangnya hari kiamat? Semua ulama, kata beliau, kalau ditanya perkara ini mesti menjawab hanya Allah yang tahu. Tapi kalau saya tahu, katanya. Loh, kok hebat betul kok bisa tahu? Iya. Memang saya ini orang hebat. Nah, maka tahu, orang-orang tidak tahu. Kapan itu? Hari kiamat itu kapan? Tahun berapa? Hari kiamat itu akan datang ketika jatah neraka sudah cukup, jatah surga sudah cukup, tidak ada orang mau diuji lagi, terus kiamat. Lah kapan tuh? Wah, itu nggak tahu kalau kapannya. Pokoknya kalau jatahnya sudah cukup, nggak ada orang yang mau diuji lagi, ya sudah akan kiamat. Nah, kalau begitu aja ya saya juga bisa. Ya, nyata-nyata nggak bisa gitu kok. Jadi subhanallahi wa ta'ala, kiamat itu karena masalah agama datangnya itu. Maka sekarang ahli-ahli teknologi yang agak tahu agama sedikit itu menyelidiki, nanti kiamat tahun sekian. Karena ini planet ini setrumnya sudah mau habis, akinya habis. Oh, itu omong kosong malaikat. Enggak ada kaitannya dengan itu. Kalaupun setrumnya habis, Allah bisa nambah setrum lagi. Kaitannya itu masih ada enggak orang yang mau diuji untuk ke surga atau ke neraka? Kalau sudah enggak ada, fungsinya dunia sudah habis berarti. Maka kiamatlah datang. Akhirat pun mulaikan diciptakan oleh Allah karena masalah agama, yaitu untuk membalas orang-orang yang amal agama dengan surga dan membalas orang-orang yang tidak mau amal agama dengan neraka. Padang mahsyar pun manusia dikumpulkan seluruhnya di padang mahsyar juga karena masalah agama, yaitu untuk menerima hasil ujian. Akan ada pengumuman hasil ujian, siapa yang lulus dalam mengamalkan agama dan siapa yang tidak lulus. Agama itu perkara yang penting, sangat-sangat penting. Dan agama itu tidak akan datang dalam kehidupan manusia kecuali dengan hidayah Allah. Hidayah Allah bukan karena kecerdasan seseorang, bukan. Orang itu bisa memahami keagungan Allah, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, bukan karena kecerdasannya. Orang-orang Jepang itu karena katanya juga cerdas katanya. Tapi nyatanya malah pada nyembah berhala, menyembah matahari. Itu kaisar Jepang Hirohito itu punya
berhala besar, dia sujud tiap hari di situ. Padahal dia ini katanya orang pinter, tapi kok nyembah batu. Orang-orang India itu sejak dulu terkenal ahli filsafat yang hebat. Tulisan-tulisannya menyebar ke seluruh dunia. Tapi kebanyakan nyembah sapi. Bukan hanya nyembah sapi, malah kotorannya sapi itu loh disium-cium. Cari berkah. Ditiru orang Solo. Semoga nggak ada orang Solo di sini. Selamat nih. Jadi subhanahu Allah Ta'ala itu hidayah itu kaitannya bukan dengan kepandian seseorang, kecerdasan seseorang. Bukan pula hidayah itu karena pengalaman seseorang. Termasuk makhluk yang sangat punya pengalaman itu namanya iblis. Bumi tahu semua, langit tahu semua, surga tahu, neraka tahu. Temennya itu loh para malaikat. Tapi Allah tidak kasih hidayah. Maka dia jadi orang yang kafir, dari makhluk yang kafir. Hidayah itu pemberian Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Sampai Allah berfirman, kalau orang-orang kafir yang sudah masuk neraka, sudah di negeri akhirat, menangis meraung-raung berjuta-juta tahun, walau ruddu la'adu limanuhu anhum wa innahum lakadzibun. Orang-orang kafir yang sudah di neraka, yang katanya sudah kapok, sudah. Itu nanti kalau seumpama saya kembalikan ke dunia, balik kafir lagi. Wa innahum lakadzibun, mereka bohong saja. Walaupun orang itu sudah melihat akhirat pun, kalau Allah nggak dikasih hidayah, ya nggak dapat hidayah. Hidayah itu mahal, ini pemberian Allah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tapi kalau Allah sudah menghendaki memberikan hidayah kepada seseorang, sebabnya macam-macam, tahu-tahu dapat hidayah. Pada zaman yang mulia baginda Nabi SAW, ada orang itu mendengarkan Quran beberapa ayat. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu mendengarkan beberapa ayat, langsung masuk Islam terus jadi wali. Ada orang itu semula kan masuk Islam itu sebab melihat akhlaknya orang Islam yang baik, kemudian masuk Islam. Banyak orang-orang kafir datang ke Madinah, ke pasar Madinah, niatnya belanja aja. Melihat akhlaknya orang Islam di Madinah, langsung masuk Islam. Ada orang itu dapat hidayat masuk Islam karena didakwai sama serigala, anjing. Ada pengembala itu ketemu serigala, ketemu anjing. Anjing itu tuh bicara, kok mengembala saja? Rasulullah di Madinah itu loh, kamu ke sana, langsung masuk Islam. Jadi yang dijadikan asbab hidayah untuk dia itu adalah serigala. Ada juga yang dapat hidayah karena duit. Orang kafir oleh Nabi diikram kasih duit terus, lama-lama masuk Islam, jadi wali juga. Ada orang dapat hidayah itu karena tidur. Tidur ngimpi jumpa Rasulullah, bangun tidur terus masuk Islam. Ya ada begitu. Ada yang masuk Islam sebab kawin. Gara-gara ini wanita ini kalau nggak dikawini orang Islam nggak mau.
Abu Thalha itu mau kawin sama Ummu Sulaim, pokoknya kamu masuk Islam saya mau. Nah, langsung masuk Islam, terus jadi wali juga. Nah. Ada orang itu dapat hidayat gara-gara berhala, kan aneh itu. Berhala itu mungkin setan-setannya sudah kena dakwah atau bagaimana. Tiba-tiba berhalanya ngomong, Kullil qabilati min Sulaimin kulliha dhahabal anisu wa asha ahlul masjidi. Katakanlah kepada semua suku Bani Sulaim, berhala sudah waktunya hancur sekarang. Yang hidup adalah orang-orang ahli masjid. Akhirnya orang Bani Sulaim, kabilah Bani Sulaim itu, suku Bani Sulaim pada masuk Islam. Ada yang dapat hidayah itu karena main-main aja. Itu para sahabat setelah Fathu Makkah, adzan di Masjidil Haram, Allahu Akbar. Ada orang Mekah namanya Abu Makhzurah, masih kecil. Maka dia itu ngeledek, ngece, menirukan orang adzan. Ada adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niru-nirukan, main-main aja. Loh, lama-lama masuk dalam hati, terus masuk Islam jadi wali. Terus oleh Nabi, sudah yang adzan kamu sekarang Masjidil Haram. Jadi muadzinnya Rasulullah SAW. Macam-macam soalnya kan. Asbab orang dapat hidayah itu macam-macam. Ada sebab hidayah itu karena melihat orang sholat. Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu itu membawa senjata mau membunuh ini orang Islam. Waktu itu Rasulullah dan para sahabat sedang sholat. Nah, ketika Sayyidina Khalid melihat orang sholat itu hatinya berubah. Enggak mungkin orang-orang seperti ini dibunuh, katanya di dalam hatinya. Terus mundur dia pulang, masuk Islam. Karena aneh semalekan. Ada yang dapat hidayah itu semalekan karena ketemu jin. Ada dukun-dukun yang biasanya punya perewangan jin, punya khodam-khodam jin. Itu jinnya enggak mau datang. Kenapa enggak mau datang? Sekarang saya sudah masuk Islam. Islam apa? Terus diajari Islamnya jin tadi, akhirnya dukun tadi masuk Islam. Masya Allah, wajib malaikat. Seorang pendeta Yahudi Madinah namanya Abdullah bin Salam. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, beliau ingin tahu kayak apa tuh Muhammad tuh kayak apa tuh. Maka dia datang kepada Rasulullah, melihat wajah Rasulullah yang sangat ganteng, sangat bercahaya, sangat cakap, sangat indah. Maka dia ini terheran-heran. Orang kayak begini enggak mungkin bohong. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada orang itu masuk Islam sebab melihat mukjizat-mukjizat Nabi. Ada juga. Ada orang Badui datang kepada Nabi. Saya ajak kamu masuk Islam. Buktinya apa? Nabi mengatakan, itu loh pohon itu. Maka pohon itu dipanggil sama Nabi. Pohon ke sini. Langsung pohonnya itu jalan kayak manusia. Kemudian pohonnya itu membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi orang itu dapat hidayah itu macam-macam caranya, macam-macam asbabnya. Tetapi semalekan, semua cerita-cerita tadi itu, semua cerita-cerita tadi asbab-asbab macam-macam itu ada sumbernya segala asbab. Apa itu? Adalah dakwahnya yang mulia baginda Muhammad SAW. Sebelum baginda Nabi dakwah itu yang cerita-cerita begitu tadi juga nggak ada, semalekan. Setelah baginda Nabi dakwah itu loh, kok anjing jadi asbab hidayat, wanita malah jadi asbab hidayat, berhala jadi asbab hidayat.
akhlak jadi asbab hidayat. Wah, apa-apa itu jadi asbab hidayat. Utusan Persia datang ke Madinah mencari Sayyidina Umar. Mana toh istananya Umar itu? Katanya duta besar Persia. Maka orang Madinah, Umar enggak punya istana. Lah di mana dia? Kalau ingin cari ya cari di masjid sana. Dia pergi ke masjid. Mana Umar? Mana Umar? Enggak ada. Kamu lihat di depan masjid itu loh, kelihatannya tadi tidur di bawah pohon sana. Nah, Sayyidina Umar itu semula kan tidur di bawah pohon, bantalnya itu cemeti, pecut tuh bantalnya itu. Ngorok di situ. Maka utusan Persia tadi terheran-heran. Umar yang menakutkan Persia tidur di bawah pohon tanpa pengawal. Apa ini nabi? Katanya orang Persia. Apakah ini nabi? Maka orang ini bukan nabi, ini pengikut nabi aja. Langsung masuk Islam mulai kan. Tapi kata para ulama, semua cerita-cerita kebaikan-kebaikan tadi orang-orang dapat dilihat di mana-mana tadi ketika ada sumbernya. Sumbernya itu apa? Dakwahnya yang mulia baginda Muhammad SAW. Ibaratnya dakwah itu seperti hujan. Kalau hujan sudah turun, maka tumbuh-tumbuhan macam-macam yang bisa untuk makanan, bisa untuk obat-obatan, bisa untuk bumbu-bumbu, bisa untuk macam-macam. Nah. Kamu kenyang makan apa tadi? Makan nasi. Orang sudah lupa kalau nasi itu datangnya dari padi, padi itu kalau ada hujan bisa tumbuh. Tapi orang tuh pikirnya nasi aja. Bahkan kalau ada hujan tuh sumpek, hujan lagi. Nah, mulai kan toko-toko di Madiun gembira. Karena banyak orang yang membeli. Kamu bisa jadi kaya, kenapa? Karena yang beli banyak. Kamu harus ingat, orang-orang bisa beli itu karena masih ada hujan. Kalau nggak ada hujan, mereka pada kelaparan nggak bisa pergi ke Madiun. Betul nggak mereka? Tapi yang punya toko itu kalau datang hujan malah sumpek. Katanya gara-gara hujan, maka toko saya tidak laku. Padahal kalau nggak ada hujan, bukan hanya tidak laku, bangkrut sampai kamu sendiri akan mati juga. Lah dakwah itu seperti itu semuanya kan. Dakwah itu banyak orang yang melupakan. Kelihatannya nggak begitu penting itu. Padahal wujudnya semua kebaikan-kebaikan yang datang kepada kita ini sumber asal mulanya dari dakwah. Begitu Allah jadikan. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, kalau kita makan durian yang enak, kita akan puji duriannya, kita tidak akan memuji hujannya. Padahal kalau tidak ada hujan, nggak akan ada durian. Kalau kita melihat anak soleh, hafid Quran, senang tuh semalekan. Padahal itu semalekan, wujudnya hafid Quran itu, kalau wujud masyarakat yang cinta agama, dan wujudnya masyarakat yang cinta agama itu kalau ada dakwah dulu. Kalau nggak ada dakwah nggak akan wujud masyarakat yang cinta agama, sehingga nggak akan ada orang hafid Quran. Tapi yang kita lihat itu hafid Qurannya saja. Kalau melihat hafid Quran bisa senang. Kalau melihat anak yang nakal kita bagaimana? Sumpek. Padahal kita harus tahu sebabnya anak-anak nakal itu karena masyarakat itu rusak. Makanya anak-anak jadi nakal, sebabnya rusak karena tidak ada dakwah. Sumber segala kebaikan yang datang ke dunia ini asal mulanya itu dakwah. Begitulah tertib Allah. Allah yang bikin tertib seperti itu.
hakikatnya semua dari Allah, tapi tertibnya itu begitu, itu Allah jadikan. Ketika wujud dakwah lah, macam-macam kebaikan tuh datang ke muka bumi ini. Maka dakwah itu penting atau tidak mulaikan? Oh, penting sekali. Maka ini mau ada istimewa ini kelihatannya kan sudah mufakat mau keluar semua. Insyaallah kan? Tidak ada dakwah kalau kita tidak menyiapkan waktu untuk dakwah. Kalau seneng tok tidak menyiapkan waktu untuk dakwah, bagaimana bisa dakwah hidup? Wujudnya pertanian karena ada orang menyiapkan waktu untuk pertanian. Wujudnya usaha perdagangan karena orang menyiapkan waktu untuk itu. Wujudnya usaha dakwah karena kita menyiapkan waktu untuk dakwah. Itu asbabnya begitu itu. Maka kita semua niat keluar 4 bulan. Insyaallah kan? Insyaallah. Yang niat 4 bulan angkat tangan. Semua angkat tangan. 100%. Alhamdulillah. Baru niat saja sudah dapat pahala. Kalau berangkat pahalanya berlipat-lipat. Tapi dakwah yang kita kehendaki ini semuanya kan adalah dakwah yang seperti dicontohkan oleh para nabi dulu. Dakwah dengan keyakinan kepada Allah SWT. Seperti dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika menghadapi masalah Namrud, keluarga, masyarakat, bagaimana Nabi Ibrahim mengajari kita keyakinan? Beliau mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Cukup Allah. Sebaik-baiknya yang diserai segala urusan adalah Allah. Maka Namrud selesai, masalah keluarga selesai, masalah semua selesai. Api pun jadi dingin. Ketika yang masuk api itu ahlul yakin. Hasbunallah, cukup Allah. Insyaallah malaikat. Dakwah yang kita inginkan itu dakwah dengan seperti yang dicontohkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Ketika beliau menghadapi segala masalah, Fir'aun yang zalim, menterinya Haman yang penjilat, Bani Israel yang semrawut, Qarun yang kurang ajar. Apa yang beliau katakan? Ini beliau kasih contoh kepada kita menghadapi masalah. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Aku serahkan segala urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha tahu kepada seluruh hambanya. Hasilnya apa? Fawaqahullahu sayyiati ma makaru. Allah jaga dari keburukan musuh-musuhnya. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Musuh-musuhnya dihancurkan oleh Allah. Dakwah yang kita kehendaki itu dengan keyakinan seperti yang dicontohkan yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika menghadapi masalah-masalah dikepung seorang Quraisy, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, Allah bersama kita. Datang pertolongan Allah. Sehingga seluruh usaha-usaha buruk musuh-musuh Islam semua gagal. Dakwah dengan keyakinan yang dicontohkan oleh yang mulia baginda Muhammad alaihissalam. Ketika di Uhud dikepung orang kafir di belakang, kanan, kiri, depan. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya Engkau yang aku sembah, hanya Engkau yang aku mintai tolong. Datang pertolongan Allah, orang-orang kafir melencung semua, mental semua. Ini dakwah dengan yakin. Nah, oleh karena Allah Ta'ala
Yang kita kehendaki dakwah dengan yakin, dakwah dengan sayang kepada umat. Sebagaimana yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam, "Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim." Ya Allah, siapa yang ikut aku, golonganku, yang tidak mau ikut aku, Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunilah dia. Ini sayangnya Nabi Ibrahim. Dakwah dengan sayang kepada umat, bukan dengan marah kepada umat, sayang kepada umat. Dakwah dengan takut kepada Allah dan ingat negeri akhirat. Itulah dakwah yang sukses. Allah bercerita mengenai pertolongan Allah yang didatangkan kepada para nabi, para rasul. Kemudian Allah berfirman, "Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id." Pertolongan Allah itu bukan hanya untuk para nabi, para rasul, tapi untuk orang yang takut kedudukan Allah dan takut ancaman Allah. Dakwah dengan rasa takut kepada Allah, bukan takut dengan manusia, bukan takut dengan jin, bukan takut dengan Amerika, Cina, Belanda, bukan. Hatinya takut, penuh takut kepada Allah. Itu dakwah yang akan ditolong oleh Allah. Dakwah dengan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Bukan kena masalah dikit aja sudah sambat-sambat mengeluh. Aduh, gara-gara dakwah ya kaya ngene iki. Lho, aja kaya ngono le. Kowe iki susah kalau dosamu dhewe gak gara-gara dakwah ora. Tapi dakwah sing mbok seneni. Dakwah dengan sabar. Orang yang sabar akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Bahkan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam diceritakan dalam Quran bagaimana beliau dakwah siang dan malam menghadapi segala macam masalah. Bukan hanya beliau sabar, tapi beliau ini syukur. Innahu kana 'abdan syakura. Syukur. Dalam menghadapi masalah-masalah itu syukur. Banyak masalah kok syukur itu bagaimana? Karena yang dihitung bukan masalahnya, yang dihitung pahalanya. Kalau orang itu ngitung pahalanya, nggak akan mengeluh, seneng aja. Walaupun bayan yang dengar ngantuk, alah ngantuk biar. Nah, yang penting bayan dapat pahala. Kamu ngantuk, insya Allah dapat pahala juga, tapi dikit insya Allah. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, Nabi Nuh itu dakwah siang dan malam menghadapi segala masalah. Tapi Allah berfirman, Nabi Nuh itu banyak syukur, bukan hanya syukur, banyak syukurnya. Lah orang yang dakwah dengan banyak syukur inilah yang akhirnya sukses. Kayak Nabi Nuh alaihissalam, di mana akhirnya seluruh orang kafir seluruh dunia habis semuanya, tenggelam semuanya dengan barokah dakwahnya Nabiullah Nuh alaihissalam. Dakwah dengan cinta kepada Rasulullah SAW. Di para sahabat ketika terjadi perang besar-besaran zaman Sayyidina Abu Bakar, maka mereka melihat pasukan-pasukan Islam sudah kocar-kacir. Maka tampak bagaimana mereka itu mencintai Nabi. Kecintaannya kepada Nabi itu sudah enggak karu-karuan. Maka mereka berteriak, "Wa Muhammadah! Wa Muhammadah! Wa Muhammadah!" Aduh, Rasulullah sudah wafat ini. Aduh Muhammad maju. Langsung menang semua mereka. Ya, begitu. Orang yang hatinya dipenuhi dengan kecintaan pada Nabi, inilah orang-orang yang akan sukses.
Namulaikan Allah Ta'ala. Lah dakwah yang seperti inilah yang akan kita usahakan. Insyaallah mulaikan. Dakwah dengan berjamaah. Yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu kalau kita ini berjamaah. Bareng seluruh umat ini. Kita ajak bareng-bareng untuk dakwah. Bukan sendiri-sendiri. Bareng-bareng. Sebagaimana para sahabat. Semuanya. 100%. Kuntum khaira ummatin. Ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Seluruh sahabat, ini ayat ini cerita sahabat ini 100% dakwah semua. Laki-laki, wanitanya, bahkan anak-anaknya semua dakwah. Kita ingin umat Islam itu kembali begitu lagi. Apa mungkin? Nah, kalau Allah yang buat mana ada perkara yang tidak mungkin. Yang penting kita mulai saja. Insyaallah malaikat. Kita bukan ingin bikin golongan dakwah, tapi kita ingin seluruh umat Islam dakwah semua. Kayak para sahabat dulu, semua dakwah. Maka semulaikan Allah Ta'ala, semuanya ingin ikut Nabi sahabat. Bukan begitu? InsyaAllah malaikat. Maka yang niat untuk 4 bulan atau 40 hari, silahkan berdiri. 4 bulan ke selatan. Ke selatan sana. Ke selatan. Yang niat 4 bulan, 40 hari langsung semua ke selatan semua. Cepat aja insyaallah. Kita mau bikin sumber segala kebaikan. Sumber segala kebaikan dimulai dengan dakwah. Nanti apa-apa jadi asbab hidayah kalau sudah ada dakwah ini. Betul malaikat. Ini sudah mulai tampak sekarang. Dakwah hidup itu apa-apa jadi asbab hidayah. Silakan malaikat. Dari daerah-daerah yang mau keluar waktu istimewa, sekarang juga daftarkan diri. Sehingga nanti pembentukan jamaahnya mulai awal sehingga lebih mudah. Besok orang banyak datang. Nanti susah bentuk jamaahnya. Mulai sekarang daftar semua. Supaya dibentuk jamaah dengan sebaik-baiknya. Dipikirkan rutenya dan sebagainya. Monggo nyetan. Yang Temboro niki ndang jumeneng sakniki mawon. Wis karepmu piye? 40 dina. Nggih, monggo jumeneng. Bismillah. Wong ndi-ndi padha teko kabeh. Sampeyan kok mboten medal napa mboten isin sampeyan. Wong sing ora duwe isin, kuwi berarti imane kurang gitu. Wong ya kudu duwe isin barang. Monggo. Isin itu asbab hidayah. Sayyidina Hamzah itu isin karena dia malu ponakannya kok dihinakan sama Abu Jahal. Maksudnya Rasulullah dihinakan sama Abu Jahal. Maka Hamzah ini marah. Kurang ajar Abu Jahal. Saya masuk Islam mau gitu. Padahal asalnya itu belum masuk Islam. Gara-gara marah isin terus masuk Islam. Lah kamu sudahlah, walaupun nggak niat isin sidik berangkat. Nah, silakan melekan. Nanti jadi asbab hidayah nih insyaallah. Sebetulnya ada asbab hidayah yang sangat baik mulaikan zaman sahabat itu, tapi sekarang ini susah. Apa itu? Orang itu dirantai dimasukkan Islam oleh sahabat itu. Dipaksa. Terus pada masuk Islam jadi wali. Apa perlu dipaksa kita ini? Dipaksa. Iya, kan. Cekel gojake daftarnya. Mas bidaya tuh zaman biyennya. Asbab hidayah dipaksa.
Lah kita ini kalau dipaksa orang nanti malah marah. Nah, paksa diri masing-masing. Walaupun nggak niat, dirinya dipaksa. Sehingga dalam satu hadis dikatakan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada orang-orang yang masuk surga dengan dirantai. Maksudnya apa? Yaitu pada zaman sahabat itu orang tuh nggak mau Islam, dirantai sama para sahabat, dimasukkan Islam lalu mlebu surga. Terus masuk surga. Nah, bagaimana kalau kita dirantai situ? Terus dikeluarkan 4 bulan kira-kira bagaimana? Insyaallah kan? Nah, rantainya belum siap. Sekarang berdiri masing-masing aja. Monggo. Silakan malaikat. Kurang ikhlas sedikit awalnya nggak apa-apa, pokoknya keluar aja. Nanti lama-lama ikhlas sendiri. Nah, silakan malaikat. Nah, ngenteni ikhlas ram mangkat-mangkat nih. Monggo mohon. Bismillah. 40 hari. Kita bentuk jamaah mulai sekarang. Sehingga besok hari Ahad, hari Sabtu pagi sudah para masyayikh datang, sudah siap semua jamaahnya. Insyaallah malaikat. Nah, sudah sekarang begini aja. Sekarang bikin halaqah 3344, ganti bapak-bapak yang dakwah. Jangan denger aja. Sekarang yang dakwah ganti bapak. 3344, silakan. 10 menit. Ini waktunya masih panjang nih, baru jam 7 nih. 10 menit sampai angka 4 itu. Terus taskil. Nah. Yang nanti siap terus berdiri ke selatan.